Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang data warehouse middleware. Nah, sebelum saya menjelaskannya lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Zamzami dengan dengan NIM E41190391. Prodi Teknik Informatika semester 6, golongan A atau F, Politeknik Negeri Jember, kampus Bondowoso. Sebelumnya, kalian tahu gak sih tentang data warehouse middleware itu? Jika belum tahu, kita ikuti lebih lanjut yuk. Jangan di skip ya. Nah, data warehouse sendiri adalah sistem penggabungan data dari berbagai sumber menjadi satu penyimpanan data yang terpusat dan bersifat kesatuan untuk mendukung analisa bisnis, data mining, dan lain-lain. Sementara middleware sendiri merupakan kumpulan layanan yang memiliki beberapa fungsi yang membantu proses pengolahan data. Lalu selanjutnya yakni tujuan utama dari software middleware. Nah, tujuan utama software middleware sendiri yakni untuk membantu kita untuk memecahkan interkoneksi beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Middleware sendiri berupa sebuah aplikasi tunggal atau dapat berupa keseluruhan server. Selanjutnya yakni manfaat software middleware. Nah, manfaat software middleware ini saya menyebutkan 3 saja. Yakni diantaranya yang pertama, yakni pada sistem yang terdistribusi, maka dapat dijalankan 2 buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Lalu manfaat yang kedua yakni kita dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform yang berbeda. Lalu manfaat yang ketiga yakni adanya transparansi pada seluruh jaringan, sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Kita juga dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform yang berbeda, serta adanya transparansi pada seluruh jaringan. Nah, selanjutnya terdapat ETL atau Extract Transform Load. Nah, ETL atau Extract Transfer Load sendiri merupakan proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Lalu, sebelum itu, ETL juga ada langkah-langkahnya loh. Nah, langkah-langkahnya yakni yang pertama, langkah ekstraksi data. Nah, jika kita ingin membuat strategi data yang kompleks dan bisa berfungsi dengan baik, data yang harusnya digunakan yakni data yang bisa bergerak secara bebas di antara sistem dan aplikasi yang ada. Namun sebelum itu, data harus diekstrak terlebih dahulu dari sumbernya sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Lalu langkah yang kedua yakni langkah transformasi. Langkah proses transformasi ETL terbagi menjadi beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama, proses pembersihan. Nah, di dalam proses pembersihan sendiri yakni jika kita mempunyai data yang tidak konsisten, itu bisa dihilangkan. Lalu, proses yang kedua yakni proses standarisasi. Nah, pada proses ini yakni memasang aturan pemformatan ke kumpulan data. Lalu proses yang ketiga yakni deduplikasi. Nah, jika kita memiliki data yang sama, akan terbuang otomatis dan dapat dikecualikan. Lalu proses yang selanjutnya yakni proses verifikasi. Nah, proses verifikasi sendiri jika kita memiliki data yang tidak dapat digunakan, bisa kita hapus atau kita tandai dengan sendirinya. Lalu pada proses pengurutan. Nah, proses pengurutan sendiri ini diatur menurut jenis-jenisnya. Lalu langkah yang ketiga yakni langkah loading atau langkah memulai data atau langkah memuat data. Nah,
Nah, langkah loading dalam ELT sendiri memiliki arti proses terakhir dalam ETL, yaitu proses memuat data yang sudah diubah, ke tujuan baru pada proses ini. Yaitu memuat data yang sudah diubah ke tujuan baru. Pada proses ini terdapat dua proses, yakni proses full loading dan proses incremental loading. Nah, proses full loading sendiri dimaksudkan semua yang berasal dari transformasi menjadi catatan baru dan unik di gudang data. Full loading sendiri juga berguna untuk menghasilkan kumpulan data yang tumbuh secara eksponensial dan sulit untuk diatur. Nah, selanjutnya yakni proses loading yang kedua, yakni proses incremental loading. Pada incremental loading ini, metodenya kurang tepat, tetapi lebih mudah dikelola. Incremental loading membandingkan data yang masuk dengan data yang sudah ada, dan hanya akan menghasilkan data tambahan jika ditemukan data yang unik dan baru. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh salah satu website termasuk dalam data warehouse atau yang memakai data warehouse middleware, yakni website Aloma. Nah, website Aloma sendiri memiliki beberapa fitur, yakni fitur platform, yang kedua integration, yang ketiga solution, yang keempat resource, yang kelima documentation. Nah, pada proses platform sendiri atau fitur platform sendiri terdapat penjelasan, yakni any integration, end-to-end security, manage scan change, never lost an event, mapping made easy, pipeline transparency. Nah, pada fitur yang kedua yakni fitur solution terdapat penjelasan tentang AI machine learning, cloud migration, data cleansing. Lalu fitur yang ketiga yakni fitur resource. Fitur resource sendiri terdapat blog, customer stories, event and webinar, dan Q&A. Nah, proses blog sendiri merupakan bisa kita isi untuk kita membuat blog atau kita bisa menyimpan hal-hal penting. Nah, pada blog sendiri kita bisa memasukkan artikel-artikel atau pikiran kita agar orang lain bisa melihatnya secara online melalui Aloma ini. Lalu customer stories. Lalu yang ketiga yakni event and webinar, mungkin berisi tentang jadwal webinar. Dan proses yang akhir dalam dan yang terakhir adalah proses dari fitur resource yakni Q&A. Nah, pada proses Q&A berupa jika kita ingin menanyakan sesuatu kepada si pembuat website, kita bisa menanyakannya di sini. Apapun itu. Lalu pada fitur documentation terdapat yang pertama yakni get start with Aloma. Yang kedua connect your data. Nah, dari connect your data sendiri menjelaskan tentang kita dapat menghubungkan atau mengintegrasikan data kita dengan berbagai platform yang ada seperti Facebook, Google Cloud, dan lain-lainnya. Selanjutnya yakni proses map your data. Nah, pada proses dalam fitur documentation ini memiliki kejelasan tentang mapping data yang memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana input kita dipetakan atau ditempatkan ke database
yang sudah ditargetkan. Lalu selanjutnya yakni proses transform your data. Nah, pada transform your data ini kita dapat mengubah database kita sebelum diarahkan ke database target yang sebelumnya kita bahas. Nah, yang selanjutnya lagi yakni proses store your data. Nah, pada store your data ini kita juga dapat menyimpan data. Kita juga dapat menyimpan data kita ke dalam database berbasis cloud seperti Azure, BigQuery, Snowflake yang telah terintegrasi dengan data-data kita. Nah, selanjutnya ini akses Aloma Programmable. Lalu yang terakhir yakni proses release notes. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.